Jam 11 malam, suamiku menampar wajahku karena tidak ada makanan di meja. Dia berteriak, "Cepat masak wanita tak berguna." Aku hanya diam, lalu masuk ke dapur selama 20 menit. Saat aku kembali membawa nampan tertutup, mereka pikir itu hidangan lezat. Tapi saat penutupnya dibuka, isinya bukan makanan, melainkan tiket menuju neraka dunia bagi mereka. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 11 malam lewat 10 menit. Suasana di luar rumah terasa begitu sunyi, hanya terdengar suara gesekan ban mobilku yang menyentuh aspal carport. Tubuhku rasanya remuk redam. Seharian ini aku menghabiskan waktu di kantor, berkutat dengan tumpukan berkas audit yang harus selesai sebelum tenggat waktu besok pagi. Kepalaku berdenyut nyeri, seolah ada palu yang dipukulkan berulang kali di sana. Namun, aku memaksakan diri untuk tersenyum tipis, membayangkan kasur empuk yang akan menyambutku sebentar lagi. Aku hanya ingin mandi air hangat, lalu tidur tanpa gangguan. Aku mematikan mesin mobil dan melangkah gontai menuju pintu utama. Kunci rumah bergemerincing di tanganku yang sedikit gemetar karena kelelahan. Saat pintu terbuka, hawa dingin dari penyejuk ruangan langsung menerpa wajahku. Aneh. Biasanya lampu ruang tamu sudah dimatikan jam segini, tapi kali ini seluruh lampu menyala terang benderang. Firasatku mendadak tidak enak. Langkah kakiku terhenti di ambang pintu ketika melihat 3 sosok manusia duduk di sofa ruang tamu dengan tatapan yang sulit diartikan. Anton, suamiku, duduk di tengah dengan kaki menyilang angkuh. Di sebelah kanannya ada Ibu Risma, ibu mertuaku, yang menatapku dengan sorot mata tajam penuh penghakiman. Sementara di sebelah kirinya, Gita, adik iparku, sedang memainkan ponselnya namun sesekali melirikku dengan senyum sinis. Belum sempat aku mengucapkan salam, Anton sudah berdiri tegak dan melangkah lebar ke arahku. Wajahnya merah padam, rahangnya mengeras. Aku bisa melihat urat-urat lehernya menonjol, tanda bahwa emosinya sedang diubun-ubun. "Mas, aku baru pulang." Satu kalimat itu belum selesai kucapkan ketika sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Plak! Bunyinya begitu nyaring, memecah keheningan malam di ruang tamu itu. Rasa perih dan panas seketika menjalar di wajahku. Kepalaku tertoleh ke samping saking kerasnya tamparan itu. Aku terdiam, mematung di tempat. Rasa lelah yang tadi mendera tubuhku seolah lenyap, digantikan oleh rasa terkejut yang luar biasa. Tangan kananku gemetar memegang pipi yang mulai terasa kebas. Aku menatap Anton, mencoba mencari secuil rasa bersalah di matanya, tapi nihil. Yang ada hanya kilatan amarah yang meledak-ledak. "Lihat sudah jam berapa ini, dasar perempuan murahan." Anton berteriak tepat di depan wajahku. Ludahnya bahkan muncrat mengenai jilbabku. "Kamu pikir kamu siapa pulang jam segini? Keluyuran tidak jelas sementara suamimu di rumah." Aku mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. "Mas, aku lembur. Kamu kan tahu ini akhir bulan, pekerjaanku sedang banyak-banyaknya." "Aku juga sudah kirim pesan tadi sore," jawabku dengan suara bergetar namun berusaha tetap tenang. Aku tidak ingin terlihat lemah di hadapan mereka. "Alasan?" potong Ibu Risma dengan suara melengking. Wanita parubaya itu bangkit dari sofa dan menunjuk-nunjuk wajahku. "Istri macam apa kamu ini? Kami semua sudah duduk di sini kelaparan selama 1 jam. Tidak ada makanan di meja makan. Panci kosong, kulkas cuma ada air dingin. Kamu sengaja mau membuat anak dan cucuku mati kelaparan. Hah?" Gita ikut menimpali tanpa melepaskan pandangannya dari layar ponsel, seolah aku ini tidak lebih penting dari tontonan di media sosialnya. "Tahu diri dong, Mbak Amara. Mas Anton itu capek seharian di rumah. Masa istri pulang kerja bukannya bawa makanan atau masak, malah pulang tangan kosong. Dasar tidak berguna." Aku menatap mereka satu persatu. Anton yang pengangguran sejak 6 bulan lalu karena dipecat akibat ketahuan menggelapkan dana kantor, namun selalu mengaku pada tetangga bahwa dia sedang merintis bisnis. Ibu Risma yang setiap bulan minta jatah belanja puluhan juta rupiah, tapi tidak pernah mau mengangkat satu piring kotor pun di rumah ini. Dan Gita, gadis 25 tahun yang kerjanya hanya tidur, makan, dan berbelanja online menggunakan kartu kredit tambahanku. Mereka semua hidup dari keringatku. Mereka semua bernapas di bawah atap rumah yang cicilannya kubayar setiap bulan. Dan sekarang, mereka meneriakiku karena aku terlambat pulang untuk memasakkan makan malam bagi mereka. "Cepat sana masak, wanita tak berguna," bentak Anton lagi, kali ini sambil mendorong bahuku kasar hingga aku terhuyung ke belakang dan menabrak rak sepatu.
Jangan keluar dari dapur sebelum ada makanan enak di meja. Awas kalau rasanya tidak enak, piringnya akan melayang ke wajahmu. Aku menarik napas panjang, mencoba meredam gejolak amarah yang mulai membakar dadaku. Ingin rasanya aku berteriak, memuntahkan semua kekesalan yang selama ini kupendam. Ingin rasanya aku mengusir mereka saat ini juga. Tapi tidak. Emosi hanya akan membuat rencanaku berantakan. Aku butuh ketenangan untuk membalas mereka dengan cara yang paling menyakitkan. Sebuah pembalasan yang elegan, yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Aku menegakkan tubuh, memperbaiki letak jilbabku yang sedikit berantakan. Kutatap Anton lurus di matanya. Tidak ada lagi sorot ketakutan atau kesedihan di mataku, hanya ada tatapan dingin dan kosong. Baik, ucapku pelan, namun tegas. Kalian lapar, kan? Tunggu 20 menit. Aku akan siapkan hidangan spesial yang paling pantas untuk kalian malam ini. Tanpa menunggu jawaban mereka, aku melangkah melewati Anton, mengabaikan tatapan mencemooh Ibu Risma dan tawa mengejek Gita. Aku berjalan lurus menuju dapur, tempat di mana aku biasanya menghabiskan waktu berjam-jam untuk melayani mereka bak pembantu. Tapi malam ini akan berbeda. Malam ini, dapur ini tidak akan menghasilkan aroma masakan lezat. Malam ini, dapur ini akan menjadi tempat aku meracik kehancuran mereka. Sesampainya di dapur, aku menutup pintu rapat-rapat. Kusandarkan punggungku di daun pintu, memejamkan mata sejenak untuk mengumpulkan kekuatan. Rasa perih di pipiku masih terasa, tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih menyiksa. Selama 5 tahun pernikahan ini, aku selalu berusaha menjadi istri yang berbakti. Aku menutup mata atas kemalasan Anton, aku memaklumi kecerewetan Ibu Risma, dan aku mengalah pada kenakalan Gita. Aku pikir dengan kesabaran, mereka akan berubah. Ternyata aku salah besar. Kesabaranku justru memberi makan monster di dalam diri mereka. Mereka semakin serakah, semakin kejam, dan semakin tidak tahu diri. Aku membuka mataku. Air mata yang tadi tertahan kini kering sudah. Tidak ada gunanya menangis untuk manusia-manusia parasit seperti mereka. Aku berjalan menuju laci di sudut dapur, tempat aku menyimpan benda-benda penting yang selama ini kusembunyikan. Sudah cukup. Drama rumah tangga ini harus berakhir malam ini juga. Suara pisau beradu dengan talenan sengaja kubuat gaduh. Tak, tak, tak. Iramanya memenuhi dapur, menembus dinding hingga terdengar ke ruang tamu. Aku tahu persis apa yang sedang mereka pikirkan di luar sana. Mereka pasti sedang tersenyum puas, merasa menang karena berhasil menundukkan aku lagi. Mereka pasti berpikir bahwa amarah si istri bodoh sedang ketakutan dan buru-buru memotong bawang atau daging untuk memuaskan perut mereka yang manja. Padahal, di atas meja dapur, tidak ada satupun bahan makanan yang tersentuh. Pisau besar itu hanya kuhantamkan ke talenan kosong berulang kali. Ini adalah bagian dari pertunjukan. Aku ingin mereka merasa di atas angin setinggi mungkin, sebelum aku menjatuhkan mereka ke dasar jurang yang paling dalam. Sambil terus membuat keributan palsu itu, tanganku yang lain sibuk menyusun hidangan yang sesungguhnya. Aku mengambil nampan perak besar yang biasanya hanya dipakai saat lebaran atau acara keluarga besar. Nampan itu berkilau tertimpa cahaya lampu dapur. Di atasnya, aku tidak meletakkan piring berisi nasi atau lauk pauk. Tidak ada rendang, tidak ada sup ayam, tidak ada tumis sayuran yang biasa mereka tuntut. Sebagai gantinya, aku mengeluarkan sebuah map tebal dari laci rahasia di bawah wastafel. Map yang sudah kupersiapkan sejak 3 bulan lalu, menunggu momen yang tepat untuk dikeluarkan. Aku membuka map itu dan mengambil 3 dokumen penting di dalamnya. Pertama, sertifikat hak milik rumah ini. Dulu rumah ini dibeli dengan uang tabunganku, namun Anton memaksaku untuk memasukkan namanya agar dia merasa dihargai sebagai kepala keluarga. Tapi bulan lalu, setelah aku melunasi cicilan terakhir dari bonus tahunanku, aku diam-diam mengurus balik nama sepenuhnya atas namaku. Prosesnya rumit dan memakan biaya, tapi untungnya aku punya kenalan notaris yang bisa dipercaya dan bekerja cepat tanpa sepengetahuan Anton. Dokumen ini adalah bukti bahwa setiap bata, setiap ubin, dan setiap jengkal tanah di rumah ini adalah milikku. Kedua, surat gugatan cerai. Kertas ini sudah lengkap dengan tanda tanganku di atas materai. Isinya merinci semua alasan perceraian, kekerasan verbal, kekerasan fisik yang baru saja terjadi dan untungnya terekam CCTV yang baru kupasang seminggu lalu di ruang tamu, serta penelantaran ekonomi. Aku sudah muak membiayai laki-laki yang bisanya hanya memerintah. Ketiga, tumpukan rekening koran setebal buku tulis. Di sana, aku sudah menandai dengan stabilo berwarna terang setiap transaksi yang keluar dari rekeningku untuk membiayai gaya hidup mereka. Cicilan mobil Anton, uang belanja bulanan Ibu Risma yang dia pakai untuk arisan sosialita,
tagihan kartu kredit Gita untuk membeli tas dan sepatu bermerek, hingga uang rokok dan bensin Anton. Semua tercatat rapi. Jumlahnya fantastis, cukup untuk membeli sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa akulah tulang punggung keluarga ini, bukan Anton. Kususun ketiga dokumen itu dengan rapi di atas nampan. Dokumen sertifikat di tengah, gugatan cerai di kiri, dan bukti transfer di kanan. Lalu, aku menutupnya dengan kloce, penutup makanan berbahan perak yang mengilap. Sempurna. Dari luar, ini terlihat seperti sajian makan malam mewah ala restoran bintang 5. Aku melirik jam tangan. Tepat 20 menit berlalu. Waktunya pertunjukan utama dimulai. Aku mengangkat nampan itu dengan kedua tangan. Beratnya tidak seberapa dibandingkan beban hidup yang kupikul selama ini, namun rasanya inilah beban terindah yang pernah kubawa. Aku menarik napas dalam-dalam, memasang wajah datar tanpa ekspresi, lalu menendang pintu dapur agar terbuka. Di ruang makan, mereka bertiga sudah duduk manis mengelilingi meja makan. Wajah mereka tampak tidak sabar. Sendok dan garpu sudah tergenggam di tangan masing-masing, siap menyantap apapun yang kuhidangkan. Saat melihatku keluar membawa nampan besar tertutup, mata Ibu Risma berbinar. Nah, begitu dong, cibir Ibu Risma sambil membetulkan posisi duduknya. Istri itu harus sigap. Jangan cuma cari uang saja, tapi urusan perut suami dan mertua juga harus nomor satu. Anton mendengus, masih dengan wajah masam sisa amarah tadi. Lama sekali. Semoga masakannya sepadan dengan waktu tunggunya. Kalau hambar, siap-siap saja kamu masak ulang. Gita bahkan sudah menjulurkan lehernya, penasaran. Apa isinya? Mbak, baunya kok tidak tercium sampai sini? Jangan-jangan cuma mie instan ya? Aku tidak menjawab sepatah kata pun. Aku meletakkan nampan itu tepat di tengah meja makan dengan gerakan perlahan dan penuh wibawa. Bunyi nampan bersentuhan dengan kaca meja, membuat mereka terdiam sejenak. Aku berdiri tegak di ujung meja, menatap mereka satu persatu dengan sorot mata yang membuat Anton sedikit mengernyit. Mungkin dia merasakan perubahan aura yang drastis dariku. Silakan, ucapku singkat. Ini hidangan terbaik yang bisa kuberikan untuk kalian malam ini. Makanlah sampai kenyang. Dengan tidak sabar, Anton mengulurkan tangannya dan mengangkat penutup perak itu dengan kasar. Ayo kita lihat apa yang... Kalimatnya terhenti di tenggorokan. Suara penutup nampan yang diletakkan di meja terdengar nyaring di tengah keheningan yang tiba-tiba mencekam. Tidak ada uap panas yang mengepul. Tidak ada aroma bumbu yang menggugah selera. Di atas nampan itu, hanya ada tumpukan kertas. Mata Anton membelalak menatap kertas-kertas itu. Ia menyipitkan mata, mencoba membaca tulisan di dokumen paling atas. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini perlahan memucat saat menyadari kop surat dan judul dokumen tersebut. Apa-apaan ini? Suaranya bergetar, bukan karena marah, tapi karena bingung dan mulai panik. Ibu Risma yang matanya sudah rabun dekat menyambar kertas yang paling tebal. Mana makanannya? Kenapa kamu kasih kami kertas koran? Kamu gila ya, Amara? Namun saat ia melihat angka-angka yang di stabilo di rekening koran itu, matanya membesar. Ini apa? Gita yang lebih cepat tanggap langsung menyambar surat gugatan cerai. Ia membacanya sekilas lalu menatapku dengan mulut ternganga. Mas, Mbak Amara minta cerai, pekiknya histeris. Suasana meledak seketika. Anton membanting sertifikat rumah yang tadi ia pegang ke meja. Ia berdiri, menunjuk wajahku dengan telunjuk gemetar. Gugatan cerai? Kamu pikir kamu siapa berani menceraikan aku? Istri durhaka. Dan ini, sertifikat rumah? Kenapa namanya cuma nama kamu? Mana namaku? Kamu menipuku. Hah? Aku tersenyum. Senyum yang sangat manis, namun terasa dingin dan menusuk. Silakan dimakan kenyataannya, Mas Anton, Ibu, Gita. Kenyang kan melihat angka-angka di situ? Itu jumlah uangku yang kalian makan selama ini. Aku menatap Anton tepat di manik matanya. Rumah ini milikku. Sah secara hukum dan agama. Sertifikat yang asli sudah aman di safe deposit box bank pagi ini, itu hanya fotokopi. Jadi percuma kamu sobek. Kemudian aku beralih menatap Ibu Risma yang mulai gemetar memegang bukti transfer. Dan detik ini juga, kalian semua saya usir dari rumah saya. Apa hakmu mengusir kami? Ibu Risma menjerit, suaranya melengking tinggi hingga membuat telingaku berdenging. Ini rumah anakku. Anton kepala keluarga di sini. Kamu itu cuma menumpang. Kepala keluarga? Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar miris. Kepala keluarga mana yang menafkahi keluarganya dengan uang istri?
Kepala keluarga mana yang membiarkan ibunya menghina istrinya sendiri? Asal ibu tahu, Anton tidak punya sepeser pun andil dalam rumah ini sejak setahun lalu. Bahkan listrik yang menyala di atas kepala ibu sekarang, saya yang bayar. Anton menggeram, tangannya mengepal siap memukulku lagi. Ia bergerak memutari meja makan, mendekatiku dengan niat yang jelas terlihat untuk menyakitiku. Kurang ajar. Tarik ucapanmu atau aku akan. Akan apa? Tantangku. Aku tidak mundur satu langkah pun. Justru aku memajukan daguku, menantangnya. Mau pukul lagi? Silakan. CCTV di pojok atas sana sudah merekam tamparanmu tadi di ruang tamu. Satu sentuhan lagi, dan rekaman itu akan langsung terkirim otomatis ke cloud dan ke nomor WhatsApp pengacaraku. Selain gugatan cerai, kamu mau tambah bonus laporan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Langkah Anton terhenti seketika. Ia mendongak, melihat kamera kecil yang berkedip merah di sudut ruangan. Wajahnya berubah menjadi campuran antara ketakutan dan kebencian yang amat sangat. Ia sadar, ia telah masuk ke dalam perangkapku. Keluar, ucapku dingin. Sekarang. Keheningan yang sempat tercipta akibat ancamanku hanya bertahan beberapa detik sebelum pecah berkeping-keping menjadi keributan yang memekakan telinga. Ibu Risma adalah orang pertama yang kehilangan kendali. Wanita tua yang biasanya selalu menjaga citra anggun di depan teman-teman arisannya itu, kini meraung seperti orang kesurupan. Ia menyapu semua kertas di atas meja dengan tangannya yang keriput, hingga berhamburan ke lantai. Wajahnya basah oleh air mata kemarahan, bukan kesedihan. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh menantu yang selama ini, ia anggap tak lebih dari sekadar mesin ATM berjalan. Ia tidak terima kenyataan bahwa kemewahan yang ia nikmati akan lenyap dalam sekejap mata. Ibu Risma memukuli meja makan dengan telapak tangannya berulang kali. Suaranya serak saat ia berteriak menuduhku sebagai penipu ulung. Ia menuding bahwa aku telah memanipulasi Anton, menggunakan ilmu hitam, atau menipu anaknya saat sedang lengah untuk menguasai harta benda. Tuduhan itu terdengar menggelikan di telingaku. Bagaimana mungkin aku menipu Anton untuk hartanya? Padahal Anton sendiri tidak memiliki harta apapun? Semua yang ada di rumah ini, mulai dari sendok garpu hingga mobil di garasi, dibeli dengan uang hasil keringatku sendiri. Namun, logika sepertinya sudah tidak berlaku bagi mereka yang sedang panik karena kehilangan tempat bergantung. Anton, yang tadi sempat terdiam karena ancaman CCTV, kini mulai mondar-mandir di ruang makan seperti binatang buas yang terperangkap dalam kandang. Ia menjambak rambutnya sendiri dengan frustrasi. Matanya liar menatap sekeliling, mencari celah untuk membalikkan keadaan. Ia memungut lembaran fotokopi sertifikat rumah yang berserakan di lantai, meremasnya menjadi bola kertas, lalu melemparkannya ke arahku. Lemparan itu tidak sakit, hanya memantul pelan di bahuku, tapi itu menunjukkan betapa tidak berdayanya dia saat ini. Ia sadar bahwa ia tidak punya landasan hukum apapun untuk melawan. Surat-surat itu asli, bukti transfer itu nyata, dan ia tahu persis bahwa selama ini ia memang hidup dari uangku. Gita, adik iparku yang manja, bereaksi dengan cara yang berbeda namun sama menyebalkannya. Ia tidak berteriak atau mengamuk, melainkan menangis histeris sambil memeluk tas branded yang baru dibelinya minggu lalu, tentu saja menggunakan kartu kreditku. Ia merengek pada kakaknya, meminta Anton untuk melakukan sesuatu. Ia takut menjadi gelandangan, takut tidak bisa pamer lagi di media sosial, takut teman-temannya tahu bahwa ia sebenarnya tidak kaya. Suara tangisannya yang cengeng membuat kepalaku semakin pening, namun sekaligus memberikan kepuasan tersendiri. Akhirnya, gadis itu merasakan ketakutan akan masa depan, rasa takut yang selama ini selalu menghantuiku setiap kali melihat tagihan kartu kredit yang membengkak ulahnya. Aku membiarkan mereka meluapkan emosi selama beberapa menit. Aku berdiri mematung di ujung meja dengan tangan bersedekap, menikmati pertunjukan kehancuran sebuah keluarga parasit. Setelah dirasa cukup, aku melangkah menuju sudut ruangan, tempat di mana aku sudah menyembunyikan sesuatu di balik tirai jendela yang panjang. Aku menarik 3 kantong plastik hitam besar, kantong sampah ukuran jumbo, yang sudah terisi penuh hingga menggembung. Aku menyeret kantong-kantong itu ke tengah ruangan. Bunyi plastik yang bergesekan dengan lantai keramik membuat mereka menoleh. Dengan sekuat tenaga, aku melemparkan kantong-kantong itu ke hadapan mereka satu persatu. Buk, buk, buk. Ketiga kantong besar itu mendarat tepat di kaki mereka. Anton terlonjak kaget. Ibu Risma berhenti meraung, dan Gita menghentikan tangisnya sejenak. Mereka menatap kantong sampah itu dengan bingung. Bau kapur baru samar tercium dari dalam kantong, bercampur dengan aroma debu. Itu adalah barang-barang kalian, kataku dengan nada datar tanpa emosi. Aku sudah merapikannya sejak tadi siang saat kalian pergi maling. Baju, celana, sepatu,
dan barang-barang pribadi kalian yang menurutku penting sudah masuk ke sana. Sisanya, yang menurutku sampah atau barang yang kubeli dengan uangku tapi tidak pantas kalian bawa, sudah kubuang ke tempat sampah depan atau kusimpan untuk dijual kembali. Tidak perlu repot-repot naik ke kamar untuk berkemas. Kamar kalian sudah terkunci rapat dan kuncinya sudah kubuang. Kalian tidak punya akses lagi ke ruangan manapun di rumah ini selain ruang makan ini dan pintu keluar. Gita menjerit histeris dan langsung merobek salah satu kantong plastik itu. Isinya berhamburan keluar, baju-baju kusut yang digulung asal-asalan, beberapa pasang sepatu yang ditumpuk tanpa kotak, dan kosmetik yang dimasukkan begitu saja tanpa pouch. Ia menangis semakin keras melihat koleksi baju mahalnya diperlakukan seperti sampah dapur. Ia memprotes bahwa bajunya akan rusak jika dilipat seperti itu, tapi aku tidak peduli. Bagiku, itu memang sampah yang harus dikeluarkan dari rumahku secepat mungkin. Ibu Risma menatapku dengan pandangan tidak percaya, seolah aku baru saja berubah menjadi monster. Ia memegangi dadanya, berakting seolah penyakit jantungnya kambuh. Napasnya dibuat tersengal-sengal, berharap aku akan luluh dan membatalkan pengusiran ini. Dulu, trik ini selalu berhasil. Setiap kali aku marah, ia akan pura-pura sakit dan aku akan langsung minta maaf sambil merawatnya. Tapi kali ini, aku hanya menatapnya dengan dingin. Aku tahu hasil pemeriksaan medis terakhirnya bulan lalu, jantungnya sehat walafiat, yang sakit hanyalah hatinya yang penuh iri dengki. Anton mencoba mendekatiku lagi, kali ini dengan nada memohon yang dibuat-buat. Ia merendahkan suaranya, mencoba menyentuh tanganku, tapi aku menepisnya dengan kasar. Ia mulai mengoceh tentang kenangan manis pernikahan kami, tentang janji suci yang pernah kami ucapkan, tentang bagaimana tetangga akan bergunjing jika kami bercerai. Ia mencoba memanipulasi perasaanku, menggunakan senjata lamanya yaitu rasa kasihan dan rasa takut akan aib sosial. Namun, ia lupa bahwa hati wanita yang sudah disakiti berulang kali akhirnya akan membeku sekeras batu karang. Tidak ada lagi celah bagi Anton untuk masuk. Aku melirik jam tangan. 5 menit sudah berlalu sejak aku memberikan ultimatum. Aku mengeluarkan ponsel dari saku gamisku, mengetuk layar beberapa kali, dan memperlihatkan layar ponsel yang menampilkan tombol panggilan darurat ke pos keamanan kompleks. Aku menatap Anton tajam, memberikan peringatan terakhir yang tidak bisa ditawar lagi. Kesabaranku sudah habis, dan aku tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi dengan drama murahan ini. Sekarang, ambil kantong sampah itu dan seret keluar dari rumahku, perintahku tegas. Jika dalam hitungan 10 kalian masih ada di sini, aku akan menekan tombol panggil ini. Satpam kompleks akan datang menyeret kalian keluar dengan paksa. Bayangkan malunya kalian jika diseret seperti pencuri di depan tetangga. Pilihan ada di tangan kalian. Keluar sendiri dengan sedikit sisa harga diri, atau keluar paksa dengan tontonan gratis untuk warga satu blok. 1, 2, 3. Anton mematung, wajahnya pucat pasi. Ia menatapku, mencari keraguan di mataku, tapi ia tidak menemukannya. Ia melihat keseriusan yang mematikan. Dengan tangan gemetar, ia menyambar salah satu kantong plastik besar itu. Ia membentak Gita untuk berhenti menangis dan membantu membawa barang. Ia juga menarik tangan ibunya yang masih berakting sesak napas agar berdiri. Mereka akhirnya menyadari bahwa aku tidak main-main. Ratu di rumah ini telah terbangun, dan titahnya adalah mutlak. Pintu utama rumah terbuka lebar, menampilkan kegelapan malam yang pekat. Angin kencang langsung menerobos masuk, membawa butiran air hujan yang mulai turun deras. Alam sepertinya merestui rencanaku untuk membersihkan rumah ini dari kotoran, karena hujan badai mendadak turun tepat saat mereka melangkah keluar. Suara guntur menggelegar di kejauhan, seirama dengan detak jantungku yang berpacu kencang karena adrenalin. Aku berdiri di ambang pintu, memastikan mereka benar-benar keluar membawa kantong-kantong sampah berisi harta benda mereka yang tidak seberapa itu. Anton berjalan paling depan, memanggul kantong plastik hitam besar di bahunya. Ia tampak menyedihkan, jauh berbeda dari sosok suami arogan yang tadi menamparku. Kemejanya basah terkena cipratan hujan, rambutnya lepek, dan wajahnya tertunduk menyembunyikan kemarahan dan rasa malu. Di belakangnya, Gita menyeret kantong plastiknya dengan ogah-ogahan. Sesekali mengumpat pelan karena ujung plastik itu tersangkut di paving blok carport. Ibu Risma berjalan tertatih-tatih tanpa membawa apapun, masih berusaha mempertahankan sisa-sisa gengsinya dengan berjalan dagu terangkat, meski tubuhnya mulai menggigil diterpa angin malam. Begitu kaki terakhir Ibu Risma melewati ambang pintu, aku langsung membanting pintu kayu jati itu dengan keras. Brak! Suara dentuman pintu tertutup menjadi tanda berakhirnya satu babak kelam dalam hidupku. Aku segera memutar kunci ganda dan memasang rantai pengaman. Terdengar suara gedoran keras dari luar beberapa detik kemudian. Anton berteriak-teriak memanggil namaku, memaki, lalu berubah memohon.
Suaranya samar-samar tertelan suara hujan yang semakin deras menghantam atap teras. Aku tidak bergeming. Aku berjalan menuju jendela depan, menyibakkan sedikit tirai untuk mengintip keluar. Di halaman rumah, mereka bertiga berdiri kedinginan. Hujan turun semakin lebat, membasahi tubuh mereka dalam hitungan detik. Kantong plastik sampah itu kini basah kuyup, terlihat semakin menyedihkan. Anton terus menggedor pintu, berharap aku akan luluh melihat kondisi mereka. Tapi ia salah. Pemandangan mereka yang basah kuyup justru membasuh luka hatiku. Ini adalah karma instan yang mereka tuai atas perlakuan mereka padaku selama bertahun-tahun. Bukankah mereka sering membiarkanku kehujanan menunggu ojek online sepulang kerja sementara Anton asyik memakai mobilku untuk nongkrong? Sekarang, rasakan dinginnya air hujan yang menusuk tulang. Keributan di teras rumahku ternyata menarik perhatian tetangga. Lampu-lampu teras rumah di kiri dan kanan mulai menyala. Beberapa tetangga membuka jendela atau keluar ke teras mereka untuk melihat apa yang terjadi. Anton yang menyadari kehadiran penonton, seketika mengubah taktiknya. Ia tidak lagi memaki, melainkan mulai berteriak dengan nada memelas, berusaha memosisikan dirinya sebagai korban. Ia berteriak kepada tetangga bahwa aku adalah istri durhaka yang mengusir suami dan mertua yang sedang sakit di tengah malam. Ia berakting seolah-olah ia dizalimi, berharap simpati warga akan memaksaku membuka pintu. Tolong kami. Istri saya mengamuk. Ibu saya sakit jantung, tolong jangan biarkan kami mati di luar sini. Teriak Anton sambil menunjuk-nunjuk pintu rumah. Ibu Risma, yang naluri dramanya sangat kuat, langsung menjatuhkan diri ke lantai teras yang basah, berpura-pura pingsan. Gita ikut berjongkok, mengguncang tubuh ibunya sambil menangis kencang, menciptakan adegan sinetron yang dramatis. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. Pak RT yang tinggal 3 rumah dari sini, terlihat berjalan mendekat membawa payung. Aku tahu aku tidak bisa diam saja membiarkan Anton memutarbalikkan fakta. Aku mengambil ponselku, lalu menelepon pos Satpam Utama. Nada sambung terdengar 2 kali sebelum suara berat Pak Asep, kepala keamanan kompleks, menjawab. Aku meminta Pak Asep dan timnya segera datang ke rumahku, karena ada gangguan ketertiban umum. Aku jelaskan bahwa ada orang asing yang membuat keributan di teras rumahku, dan mengganggu ketenangan warga. Tak lama kemudian, 2 motor patroli Satpam muncul dengan lampu rotator biru yang menyala. Pak Asep dan 2 anggotanya turun dengan sigap. Mereka mendekati teras rumah di mana drama keluarga Anton sedang berlangsung. Aku memberanikan diri membuka pintu sedikit, cukup untuk berbicara dengan Pak Asep tanpa membiarkan Anton masuk. Pak Asep, tolong amankan orang-orang ini, kataku lantang, suaraku menembus deru hujan agar terdengar oleh tetangga yang mengintip. Mereka bukan lagi penghuni rumah ini. Kami sudah berpisah, dan rumah ini adalah milik saya pribadi sesuai sertifikat. Mereka mencoba memaksa masuk dan membuat keributan yang mengganggu tetangga. Tolong bawa mereka keluar dari area kompleks ini. Anton ternganga. Ia mencoba membela diri pada Pak Asep. Pak, ini rumah saya. Istri saya sedang emosi, tolong jangan dengarkan dia. Tapi Pak Asep adalah satpam profesional yang sudah bekerja di sini sejak lama. Ia tahu persis siapa yang setiap bulan membayar iuran keamanan dan kebersihan tepat waktu. Aku, bukan Anton. Ia juga sering melihat Anton pulang mabuk, atau membawa teman-temannya berpesta gaduh yang sering dikeluhkan warga. Simpati Pak Asep jelas bukan pada Anton. Maaf, Pak Anton. Bu Amara pemilik sah rumah ini dan beliau meminta Bapak pergi. Mohon jangan buat keributan di jam istirahat warga, kata Pak Asep tegas sambil memegang lengan Anton. Mari kami antar sampai gerbang depan. Anton mencoba memberontak, tapi tenaga 2 satpam berbadan tegap itu jauh lebih kuat. Ibu Risma yang tadi pura-pura pingsan mendadak segar, kembali dan berdiri karena takut diangkat paksa oleh satpam. Mereka digiring keluar halaman seperti tahanan. Wajah Anton merah pada menahan malu, karena ditonton oleh tetangga yang kini menatapnya dengan pandangan mencemooh. Sandiwara, suami terzalimi, gagal total. Saat mereka sampai di depan pagar, Anton tiba-tiba teringat sesuatu. Ia berhenti dan berbalik, berteriak ke arahku yang masih berdiri di ambang pintu. Kunci mobil? Mana kunci mobil? Dompet dan kunci mobilku masih di dalam. Lempar kuncinya ke sini. Setidaknya biarkan kami pergi naik mobil. Aku tersenyum miring, lalu menggeleng pelan. Aku melangkah maju sedikit agar ia bisa melihat wajahku dengan jelas di bawah sorotan lampu teras. Mobil? Mobil yang mana, Mas? Mobil SUV hitam itu? Tanyaku dengan nada polos yang dibuat-buat. Asal kamu tahu, BPKB mobil itu atas namaku. Cicilannya lunas bulan lalu pakai uang bonusku. Jadi, itu mobilku.
Kuncinya sudah kusembunyikan di tempat yang tidak akan pernah kamu temukan. Kamu tidak punya hak 1 milimeter pun atas kendaraan itu. Tapi aku butuh kendaraan. Kami mau kemana hujan-hujan begini? Anton berteriak frustrasi, suaranya pecah di antara guruh. Itu bukan urusanku lagi, jawabku dingin. Jalan kaki saja. Hitung-hitung olahraga, kan selama ini kamu jarang gerak. Atau pesan taksi online. Oh lupa, dompetmu kan ketinggalan di dalam, dan semua kartu kredit di dompet itu adalah kartu tambahanku yang sudah kublokir 5 menit yang lalu via aplikasi. Jadi percuma juga kamu pegang dompet itu. Anton terdiam, wajahnya pucat pasi seputih kapas. Ia baru menyadari betapa totalnya kehancurannya malam ini. Tidak ada rumah, tidak ada mobil, tidak ada uang sepeser pun. Pak Asep memberi isyarat pada anggotanya untuk terus menggiring mereka menjauh. Sudah Pak, mari jalan. Jangan ganggu Bu Amara lagi, tegur satpam itu. Anton, Ibu Risma, dan Gita akhirnya pasrah diseret menjauh dari rumah mewah yang selama ini mereka tumpangi. Mereka berjalan tertatih-tatih menembus hujan deras, menyeret kantong sampah hitam yang kini menjadi satu-satunya harta mereka. Aku menutup pintu kembali dan menguncinya. Suara hujan masih terdengar deras di luar, tapi di dalam sini, di dalam rumahku, suasana terasa begitu damai dan hangat. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa benar-benar pulang ke rumahku sendiri. Beban berat di pundakku rasanya terangkat sepenuhnya. Aku menyandarkan punggung di pintu, menghembuskan napas panjang, dan tersenyum. Malam ini aku akan tidur nyenyak. Sangat nyenyak. Gerbang perumahan mewah itu tertutup rapat di belakang punggung mereka, seolah menjadi dinding pemisah antara kehidupan nyaman yang baru saja mereka tinggalkan dan neraka dunia yang kini menyambut. Hujan belum juga reda, justru semakin menggila dengan angin kencang yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Anton, Ibu Risma, dan Gita berdiri menggigil di pinggir jalan raya yang sepi. Tidak ada atap untuk berteduh selain pepohonan rindang yang justru meneteskan air lebih banyak. Ketiga manusia itu tampak seperti tikus got yang terseret arus selokan. Basah, kotor, dan menyedihkan. Kantong sampah hitam yang menjadi satu-satunya harta mereka kini terasa semakin berat, karena kemasukan air hujan melalui celah-celah ikatan yang tidak rapat. Mereka berjalan tanpa arah menyusuri trotoar yang becek. Lampu jalan yang remang-remang menyinari wajah-wajah putus asa itu. Anton merogoh saku celananya untuk kesekian kalinya, berharap ada keajaiban berupa lembaran uang yang terselip atau kartu debit yang tertinggal. Namun, hasilnya nihil. Sakunya kosong melompong. Dompet kulit mahalnya, yang berisi KTP, SIM, kartu ATM, dan kartu kredit, tertinggal di nakas kamar tidur. Amara benar-benar memperhitungkan semuanya dengan teliti. Tanpa dompet itu, Anton bukan siapa-siapa. Dia tidak bisa menyewa kamar hotel, tidak bisa membeli makanan, bahkan tidak bisa sekadar membeli teh hangat di warung pinggir jalan. Identitas dan akses keuangannya terkunci rapat di dalam rumah yang kini haram baginya. Ibu Risma mulai meracau karena kedinginan. Giginya bergemerutuk hebat, dan bibirnya mulai membiru. Wanita yang biasanya selalu tampil prima dengan bedak tebal itu, kini tampak tua dan rapuh. Air hujan melunturkan sisa-sisa riasannya, membuat wajahnya terlihat menyeramkan dengan luntur hitam di bawah mata. Ia menyalahkan Anton dengan suara serak yang timbul tenggelam di telan suara hujan. Ia mengutuk kebodohan anaknya yang tidak bisa mengendalikan istri. Menurut logika Ibu Risma yang bengkok, semua ini terjadi karena Anton kurang keras mendidik Amara, bukan karena kesalahan mereka yang telah menindas Amara bertahun-tahun. Gita berjalan di belakang dengan langkah terseok-seok. Hak sepatu tingginya patah sebelah karena terperosok lubang trotoar tadi, memaksanya berjalan pincang sambil menenteng sepatu mahal yang kini tak berguna itu. Mereka akhirnya menemukan sebuah ruko minimarket yang sudah tutup namun, memiliki emperan cukup lebar untuk berteduh. Tanpa banyak bicara, mereka menghempaskan tubuh yang kelelahan di lantai keramik yang dingin dan berdebu itu. Anton menyandarkan punggungnya ke rolling door besi yang dingin. Perutnya berbunyi keras, rasa lapar mulai menyerang dengan brutal. Terakhir kali mereka makan adalah siang tadi, dan malam ini mereka berharap pesta makan malam yang disiapkan Amara. Ironisnya, mereka memang mendapatkan hidangan yang tak terlupakan, meski bukan makanan yang bisa dikunyah. Bayangan nasi hangat dan lauk pauk kini menari-nari di pelupuk mata Anton, menyiksanya perlahan. Gita mengeluarkan ponselnya yang layarnya retak sedikit, karena terbentur saat ia menyeret kantong sampah. Ia mencoba memesan taksi online dengan sisa baterai 10%. Namun, jarinya terhenti di atas layar saat menyadari bahwa metode pembayaran di aplikasinya terhubung langsung dengan kartu kredit tambahan dari Amara. Dengan tangan gemetar, ia mencoba melakukan pemesanan, dan benar saja, notifikasi transaksi gagal muncul di layar. Amara benar-benar telah memblokir segalanya.
Gita mencoba menelepon teman-teman geng sosialitanya, berharap ada yang mau menolong. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua ditolak. Panggilan ketiga diangkat oleh temannya, Sasa, namun begitu Gita menceritakan bahwa ia diusir dan butuh pinjaman uang, Sasa langsung beralasan sinyal buruk dan memutus sambungan. Gita membanting ponselnya ke lantai dengan frustrasi, lalu menangis terseduh-seduh memeluk lutut. Malam itu terasa sangat panjang dan menyiksa. Mereka tidak bisa memejamkan mata barang sejenak. Nyamuk-nyamuk mulai berdatangan menggigiti kulit mereka yang lembab. Suara bising kendaraan yang lewat sesekali membuat mereka terlonjak kaget. Setiap kali ada mobil mewah melintas, hati Anton terasa perih, teringat mobil SUV hitamnya yang kini mendekam nyaman di garasi Amara. Di tengah kesunyian malam menjelang pagi, Ibu Risma merintih memegangi perutnya yang melilit karena masuk angin dan lapar. Tidak ada obat, tidak ada selimut, tidak ada air hangat. Anton hanya bisa menatap ibunya dengan pandangan kosong. Rasa bersalah mulai menyelinap, tapi egonya yang terlalu besar segera menepisnya, menggantinya kembali dengan rasa benci pada Amara. Ia bersumpah akan membalas dendam begitu matahari terbit. Pagi akhirnya datang dengan membawa cahaya matahari yang menyilaukan namun tidak menghangatkan hati mereka. Tubuh mereka kaku dan pegal linu di semua persendian. Bau apek menguar dari pakaian mereka yang kering di badan. Orang-orang yang berlalu lalang mulai menatap mereka dengan jijik, mengira mereka adalah gelandangan baru di area itu. Seorang penjaga toko yang baru datang untuk membuka ruko mengusir mereka dengan kasar, menyiramkan air dari ember ke arah kaki mereka agar mereka pergi menjauh. Dengan harga diri yang sudah hancur lebur, mereka menyeret barang-barang mereka pindah ke bangku taman kota yang tidak jauh dari sana. Saat duduk di bangku taman sambil menahan lapar yang semakin menggila, Gita iseng membuka media sosialnya menggunakan sisa kuota data yang menipis. Matanya terbelalak melihat unggahan terbaru Amara di Instagram Story, baru diposting 15 menit yang lalu. Gita memperlihatkan layar ponselnya pada Anton dan Ibu Risma. Di layar itu, terlihat foto semangkuk bubur ayam spesial dengan topping melimpah dan segelas teh hangat, berlatar belakang meja makan apartemen yang bersih dan estetik. Ada tulisan kecil di pojok foto itu, sarapan ternikmat adalah sarapan tanpa benalu. Alhamdulillah, rezeki yang berkah. Melihat foto itu, perut Anton bergejolak hebat, bukan hanya karena lapar, tapi karena rasa iri dan amarah yang meledak di dadanya. Amara sedang menikmati hidupnya, sementara mereka menderita di pinggir jalan seperti sampah. Realita tanpa dompet istri ternyata begitu mengerikan. Dunia tidak lagi ramah, dan mereka hanyalah butiran debu tanpa nilai. Anton memutuskan bahwa ia tidak boleh menyerah begitu saja. Ia masih memiliki pekerjaan. Ya, ia masih berstatus sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan distributor alat tulis kantor. Meskipun posisinya sebenarnya tidak terlalu penting dan gajinya pas-pasan, yang seringkali habis untuk judi online kecil-kecilan yang ia sembunyikan dari Amara. Ia berpikir, jika ia bisa sampai ke kantor, ia bisa meminjam uang kasbon dari kantor atau meminjam uang dari rekan kerjanya untuk menyewa kos-kosan sementara bagi ibu dan adiknya. Ia harus menyelamatkan sisa-sisa wibawanya sebagai laki-laki. Ia meninggalkan Ibu Risma dan Gita di taman kota dengan janji akan kembali membawa uang dan makanan saat jam makan siang. Dengan bermodalkan nekat, Anton berjalan kaki sejauh 3 kilometer menuju kantornya. Ia sempat mampir di toilet masjid umum untuk membasuh muka dan merapikan rambutnya yang berantakan, meski ia tidak bisa menghilangkan bau apek dari kemejanya yang kusut parah. Sepatunya yang penuh lumpur ia lap seadanya dengan tisu toilet basah. Penampilannya sungguh jauh dari kata layak untuk seorang manajer, tapi ia tidak punya pilihan lain. Sesampainya di lobi kantor, resepsionis menatapnya dengan kening berkerut. Biasanya Anton datang dengan pakaian rapi, wangi parfum mahal, dan gaya yang perlente, hasil dandan Amara. Hari ini, ia terlihat seperti orang yang baru saja selamat dari bencana alam. Anton mengabaikan tatapan aneh itu dan langsung menuju lift. Di dalam lift, dua karyawan divisi lain menutup hidung mereka secara halus dan saling berbisik sambil melirik Anton. Anton pura-pura tidak melihat, memandang lurus ke depan dengan wajah tegang. Jantungnya berdebar kencang, takut rahasia kemiskinannya terbongkar. Begitu sampai di mejanya, belum sempat ia duduk, seorang staf HRD sudah berdiri di sana dengan wajah serius. Pak Anton, dipanggil Bapak Direktur dan Bu HRD di ruangan rapat sekarang juga, ucap staf itu tanpa senyum. Perasaan Anton langsung tidak enak. Biasanya panggilan mendadak seperti ini bukan pertanda baik. Dengan langkah gontai, ia mengikuti staf itu menuju ruang rapat di ujung lorong. Di dalam ruangan, Direktur Utama dan Manajer HRD sudah duduk menunggu dengan tumpukan berkas di meja. Wajah mereka dingin, tidak ada keramahan sedikitpun. Anton duduk di kursi yang ditunjuk, mencoba tersenyum ramah meski bibirnya gemetar. Ada apa ya, Pak, Bu?
Tumben pagi-pagi sekali saya dipanggil. Tanyanya sok akrab. Direktur utama melempar sebuah map biru ke hadapan Anton. Tidak usah basa-basi. Kami sudah melakukan audit internal sejak seminggu lalu. Dan kami menemukan banyak sekali ketidakberesan dalam laporan keuangan tim pemasaran yang kamu pimpin. Jantung Anton serasa berhenti berdetak. Ia membuka map itu dengan tangan berkeringat. Di dalamnya terdapat bukti-bukti penggelapan dana operasional, pemalsuan bon bensin, hingga markup biaya jamuan klien yang sebenarnya fiktif. Selama ini, Anton memang sering mengambil sedikit demi sedikit uang kantor untuk menutupi gaya hidupnya atau membayar utang judinya. Dulu, setiap kali ada selisih kas kecil, Amara, yang bekerja sebagai akuntan publik di firma ternama yang kebetulan menjadi konsultan audit eksternal perusahaan ini, sering membantunya merapikan laporan atau bahkan diam-diam menutupi kekurangannya dengan uang pribadinya agar karir Anton selamat. Amara melakukan itu demi menjaga nama baik suami. Tapi sekarang, pelindung itu sudah hilang. Amara jelas tidak lagi menutupi bangkai yang disimpan Anton. Justru, mungkin Amara lah yang memberikan kode pada auditor internal untuk memeriksa bagian Anton lebih teliti. Ini bisa saya jelaskan, Pak. Ini hanya kesalahan administrasi. Elak Anton panik, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Kesalahan administrasi, dengus manajer HRD. 50 juta rupiah hilang dalam 6 bulan. Kamu bilang kesalahan administrasi? Kami sudah cek ke vendor restoran dan pom bensin yang kamu lampirkan, semua struk ini palsu. Dan yang lebih parah, kami mendapat informasi bahwa kamu menggunakan inventaris kantor untuk kepentingan pribadi. Pak Anton, potong direktur utama dengan suara tegas yang menggelegar. Perusahaan tidak bisa menoleransi tindakan kriminal seperti ini. Mulai detik ini, kamu saya pecat dengan tidak hormat. Kami tidak akan memproses pesangon sepeser pun karena kerugian perusahaan lebih besar dari hak kamu. Dan satu lagi, jika kamu tidak mengembalikan dana sebesar 50 juta itu dalam waktu 2x24 jam, kami akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Polisi akan menjemputmu. Dunia Anton runtuh seketika. Dipecat. Tidak hormat. Tanpa pesangon. Diancam penjara. Ia terduduk lemas di kursinya, mulutnya ternganga tapi tidak ada suara yang keluar. Habis sudah. Satu-satunya pegangan hidupnya kini telah diputus. Ia mencoba memohon, bahkan sampai berlutut di kaki direkturnya, menangis meraung-raung melupakan harga dirinya. Namun, keputusan itu sudah bulat. 2 orang satpam dipanggil masuk untuk menyeret Anton keluar dari gedung. Adegan pengusiran semalam terulang kembali, kali ini di tempat kerjanya. Anton digiring keluar melewati kubikel-kubikel rekan kerjanya yang menatapnya dengan kaget dan jijik. Bisik-bisik terdengar riuh. Berita tentang korupsinya menyebar secepat kilat. Ia dipaksa mengemasi barang-barang pribadinya ke dalam sebuah kardus bekas mie instan. Tidak banyak barang berharga di mejanya, hanya foto dirinya sendiri yang sedang bergaya sok sukses. Saat Anton melangkah keluar dari lobi gedung perkantoran dengan membawa kardus di tangan, matanya menangkap pemandangan yang membuat dadanya sesak hingga sulit bernapas. Sebuah mobil sedan mewah berwarna silver berhenti tepat di depan lobi VIP gedung sebelah, gedung pusat bisnis yang jauh lebih bergengsi. Pintu mobil terbuka, dan turunlah sosok wanita yang sangat ia kenal. Itu Amara. Namun, Amara yang ini terlihat sangat berbeda. Ia mengenakan setelan blazer kerja yang elegan dengan potongan modern, jilbabnya tertata rapi dengan gaya chic, dan ia memakai kacamata hitam yang membuatnya terlihat sangat berkelas. Ia berjalan dengan percaya diri, didampingi 2 orang asisten yang membawakan tas kerjanya. Amara sedang menuju pertemuan dengan klien besar, karirnya sedang meroket naik. Anton ingin berteriak memanggil nama istrinya, ingin berlari mengejarnya. Namun, kakinya terasa berat seolah dipaku ke bumi. Ia melihat pantulan dirinya di kaca gedung. Lusuh, kotor, bau, memegang kardus bekas. Sementara Amara bersinar terang seperti berlian yang baru saja dibersihkan dari lumpur. Saat itu, Amara sempat menoleh sekilas ke arahnya. Di balik kacamata hitam itu, Anton bisa merasakan tatapan tajam yang menusuk. Amara tidak berhenti, tidak menyapa, bahkan tidak menunjukkan ekspresi kaget. Ia hanya melengos, melanjutkan langkahnya memasuki gedung pencakar langit itu, meninggalkan Anton yang terpaku di trotoar panas sebagai pecundang sejati. Kehancuran karir Anton menjadi pelengkap sempurna bagi penderitaannya, sementara wanita yang ia sia-siakan kini terbang tinggi tak tergapai. Anton berjalan kembali menuju taman kota dengan langkah yang terasa sangat berat, seolah kakinya dipasangi pemberat besi seberat 1 ton. Matahari siang itu bersinar begitu terik, membakar kulit tengkuknya yang tidak terlindungi kerah kemeja yang sudah kotor dan bau keringat. Di tangannya, ia memeluk erat kardus berisi barang-barang pribadinya dari kantor,
sebuah simbol kegagalan yang kini harus ia bawa kemana-mana. Sepanjang perjalanan, perutnya tidak henti-hentinya berbunyi, perih melilit meminta diisi. Namun, rasa lapar itu tidak sebanding dengan rasa takut yang kini mencekik lehernya. Ia harus menghadapi ibunya dan adiknya dengan tangan kosong, tanpa membawa uang, tanpa membawa makanan, dan yang terburuk, membawa kabar bahwa ia kini seorang pengangguran dengan catatan kriminal di perusahaan. Sesampainya di taman kota, Anton melihat pemandangan yang menyedihkan. Ibu Risma dan Gita duduk meringkuk di bangku taman yang catnya sudah mengelupas. Mereka tampak layu seperti tanaman yang dicabut paksa dari tanah. Ibu Risma memijat-mijat kakinya yang bengkak, sementara Gita sibuk mengipasi wajahnya dengan sobekan kardus bekas, wajahnya masam penuh kekesalan. Ketika mereka melihat sosok Anton muncul dari kejauhan, wajah mereka sempat cerah sejenak. Harapan akan nasi bungkus dan air dingin terpancar jelas dari mata mereka. Gita bahkan langsung berdiri, mengabaikan rasa sakit di kakinya, menyambut kedatangan kakaknya dengan tangan terulur meminta jatah. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat Anton sampai di hadapan mereka dan menjatuhkan kardus bawaannya ke tanah dengan bunyi gedebuk yang menyedihkan. Anton tidak berani menatap mata mereka. Ia menunduk, menatap sepatu kulitnya yang dulu mengkilap kini penuh debu jalanan. Dengan suara tercekat, Anton menceritakan semuanya. Ia menceritakan tentang pemecatannya, tentang audit perusahaan yang membongkar kecurangannya, tentang ancaman penjara jika ia tidak mengembalikan uang, dan tentang fakta bahwa ia tidak mendapatkan uang pesangon sepeser pun. Hening sejenak menyelimuti mereka bertiga, kontras dengan hiruk-pikuk lalu lintas di jalan raya di belakang taman. Kemudian, meledaklah tangis dan amarah. Ibu Risma menjerit histeris, tidak peduli pada orang-orang yang lalu lalang di sekitar taman. Ia memukuli lengan Anton dengan tenaga yang tersisa, menyalahkan anak laki-laki kebanggaannya itu karena begitu ceroboh dan bodoh. Ia meratapi nasibnya yang harus menggelandang di masa tua, membandingkan hidupnya dengan teman-teman arisannya yang kini pasti sedang tidur siang di kamar ber-AC. Caci maki keluar dari mulut Ibu Risma tanpa saringan, kata-kata kasar yang dulu sering ia tujukan pada Amara, kini ia muntahkan sepenuhnya kepada Anton. Gita tidak kalah kejamnya. Ia menendang kardus barang Anton hingga isinya tumpah. Ia memaki kakaknya sebagai pria tidak berguna yang hanya bisa menyusahkan keluarga. Dalam situasi terdesak seperti ini, Topeng, keluarga harmonis, yang selama ini mereka banggakan di depan Amara runtuh total. Tidak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi saling mendukung. Yang ada hanyalah insting bertahan hidup masing-masing individu yang egois. Mereka saling menyalahkan atas kemiskinan mendadak yang menimpa mereka. Gita menyalahkan Anton yang korupsi, Anton menyalahkan Gita dan Ibu Risma yang gaya hidupnya boros sehingga memaksanya korupsi, dan Ibu Risma menyalahkan mereka berdua karena tidak bisa mencari pasangan kaya yang bisa menampung hidup mereka. Setelah pertengkaran yang melelahkan itu mereda karena mereka kehabisan tenaga dan semakin lapar, Anton mengambil keputusan nekat. Ia melepas jam tangan bermerek yang melingkar di pergelangan tangannya, satu-satunya barang mewah yang tersisa yang belum disita Amara, karena Anton memakainya saat diusir. Ia juga meminta paksa anting emas yang dipakai Gita. Meski Gita memberontak dan berteriak tidak mau, Anton dan Ibu Risma memaksanya dengan alasan untuk membeli makan dan menyewa kamar murah. Akhirnya, dengan wajah cemberut penuh dendam, Gita menyerahkan antingnya. Anton pergi ke pasar loak yang letaknya agak jauh dari taman, menjual jam tangan dan anting itu pada calo pinggir jalan. Karena tidak memiliki surat-surat lengkap dan didesak kebutuhan cepat, barang-barang itu ditawar dengan harga sangat rendah, jauh di bawah harga aslinya. Anton tidak punya pilihan selain menerima uang tunai yang jumlahnya hanya cukup untuk makan sederhana beberapa hari dan menyewa kamar petak sempit di daerah kumuh selama seminggu. Sore harinya, mereka menyewa sebuah kamar kontrakan harian di gang sempit yang becek dan bau got. Kamar itu sangat kecil, hanya cukup untuk satu kasur busa tipis yang sudah kempes di tengah. Dindingnya lembab dan berjamur, tanpa jendela, hanya ada ventilasi kecil di atas pintu. Kamar mandi ada di luar, digunakan bergantian dengan penghuni kontrakan lain yang menatap mereka dengan curiga. Bagi Ibu Risma dan Gita yang terbiasa tinggal di rumah mewah Amara yang harum dan bersih, tempat ini adalah neraka. Ibu Risma terus-menerus mengeluh tentang bau apek, tentang kecoa yang lewat, tentang panasnya udara karena hanya ada kipas angin kecil yang berdebu. Malam itu, mereka makan nasi bungkus warteg dengan lauk seadanya. Suasana makan malam itu suram. Tidak ada percakapan. Mereka makan dengan lahap karena kelaparan, tapi wajah mereka penuh kebencian satu sama lain. Setelah makan, Anton meletakkan sisa uang hasil penjualan jam dan anting di bawah bantalnya, berniat menjaganya agar aman. Ia berencana menggunakan uang itu untuk modal mencari kerja serabutan besok. Kelelahan fisik dan mental membuat Anton dan Ibu Risma cepat terlelap,
mendengkur keras di atas kasur tipis itu. Namun, Gita tidak tidur. Matanya nyalang menatap langit-langit kamar yang penuh sarang laba-laba. Pikirannya berkecamuk. Ia memandang jijik pada ibu dan kakaknya yang tertidur dengan mulut terbuka. Ia merasa tidak pantas berada di tempat kumuh ini. Ia masih muda, ia cantik, dan ia merasa seharusnya hidup enak. Ia membenci Anton yang gagal menjadi tumpuan hidup, dan ia merasa terbebani jika harus mengurus ibunya yang mulai sakit-sakitan karena stres. Bisikan setan mulai merasuki pikirannya. Jika ia tetap bersama mereka, uang itu akan habis dalam seminggu dan mereka akan mati kelaparan bersama. Tapi jika ia mengambil uang itu untuk dirinya sendiri, mungkin ia bisa kabur keluar kota, menemui teman lamanya, atau mencari pria lain yang bisa ia manfaatkan. Perlahan-lahan, dengan gerakan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara kasur berderit, Gita menyelipkan tangannya ke bawah bantal Anton. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasakan amplop berisi uang itu. Ia menariknya pelan-pelan. Anton bergerak sedikit dalam tidurnya, membuat Gita membeku ketakutan. Namun Anton hanya mengubah posisi tidur dan kembali mendengkur. Gita berhasil menarik amplop itu. Ia segera memasukkannya ke dalam tasnya, lalu mengemasi baju-bajunya ke dalam kantong plastik hitam dengan senyap. Tanpa menoleh lagi ke arah ibu dan kakaknya yang ia hianati, Gita menyelinap keluar dari kamar kontrakan itu, menghilang di telan kegelapan gang sempit, membawa serta satu-satunya harapan hidup keluarganya. Pagi harinya, teriakan Anton memecah keheningan gang kumuh itu. Ia bangun dan mendapati bantalnya kosong. Uang itu lenyap. Ia melihat sekeliling, Gita dan barang-barangnya juga tidak ada. Ibu Risma terbangun kaget mendengar teriakan Anton. Saat Anton memberitahu bahwa Gita kabur membawa semua uang mereka, Ibu Risma awalnya tidak percaya. Ia menyangkal, mengatakan bahwa putri kesayangannya tidak mungkin setega itu. Namun fakta berbicara lain. Pintu kamar tidak terkunci, dan tidak ada jejak pencurian paksa. Itu jelas perbuatan orang dalam. Ibu Risma menangis meraung-raung, kali ini tangisannya benar-benar pilu. Ia memanggil-manggil nama Gita, anak perempuan yang selalu ia manjakan, yang kini tega membuangnya seperti sampah demi keselamatan diri sendiri. Anton yang emosinya sudah diambang batas, mengamuk. Ia memukul tembok kamar yang lembab itu hingga tangannya berdarah. Ia menyumpahi Gita dengan kata-kata kasar. Rasa sakit dikhianati oleh darah daging sendiri ternyata jauh lebih menyakitkan daripada diusir oleh istri. Setidaknya Amara punya alasan jelas untuk membenci mereka. Tapi Gita? Gita adalah bagian dari mereka, parasit yang sama, yang kini memakan parasit lainnya. Kehancuran mereka semakin lengkap ketika pemilik kontrakan datang menggedor pintu, marah-marah karena keributan pagi buta itu mengganggu tetangga lain. Melihat Anton yang mengamuk seperti orang gila, pemilik kontrakan takut dan langsung mengusir mereka saat itu juga. Karena uang sewa seminggu sudah dibawa kabur Gita, ternyata Anton belum bayar lunas, baru bayar uang muka semalam, mereka ditendang keluar lagi. Kali ini mereka benar-benar tidak punya apa-apa. Nol besar. Ibu Risma berjalan tertatih-tatih dengan tatapan kosong, syok berat akibat pengkhianatan putrinya membuat kesehatannya menurun drastis. Wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran. Anton harus memapah ibunya berjalan menyusuri jalanan panas. Dalam keputusasaan yang memuncak, Anton teringat satu-satunya tempat yang pernah menjadi rumahnya. Muncul harapan bodoh di kepalanya bahwa mungkin Amara sudah tenang. Mungkin Amara akan kasihan melihat kondisi ibunya yang seperti mayat hidup. Dengan sisa tenaga terakhir, Anton membawa ibunya berjalan berkilo-kilometer menuju perumahan mewah tempat Amara tinggal. Mereka sampai di sana saat matahari hampir terbenam. Penampilan mereka sudah persis seperti pengemis. Satpam kompleks yang berjaga di depan gerbang mengenali mereka dan menatap dengan waspada. Namun Anton memohon hanya ingin melihat rumah itu dari jauh, tidak akan masuk. Anton berdiri di seberang jalan depan rumah lamanya. Rumah itu tampak gelap dan sepi. Tidak ada mobil Amara di garasi. Halamannya bersih, rumputnya rapi. Namun ada satu hal yang membuat lutut Anton lemas seketika. Sebuah papan besar tertancap di depan pagar rumah. Papan berwarna kuning mencolok dengan tulisan merah besar, dijual cepat. Hubungi nomor XXX. Harapan Anton pupus sudah. Amara tidak hanya mengusir mereka, tapi dia juga menghapus jejak mereka dari hidupnya dengan menjual rumah kenangan itu. Rumah itu kosong. Amara sudah pergi, entah kemana, membawa serta kesuksesan dan kebahagiaannya, meninggalkan Anton dan ibunya yang kini benar-benar sendirian di dunia yang kejam ini. Anton jatuh terduduk di aspal, memeluk lutut ibunya, dan menangis tanpa suara di bawah bayang-bayang rumah yang dulu ia sia-siakan. Bagi Amara, hari-hari setelah pengusiran Anton dan keluarganya adalah hari-hari yang dipenuhi dengan keheningan yang menyembuhkan.
Tidak ada lagi suara teriakan minta kopi di pagi hari, tidak ada lagi suara televisi yang menyala keras-keras menayangkan sinetron kesukaan Ibu Risma, dan tidak ada lagi omelan tentang masakan yang kurang asin atau baju yang kurang licin. Rumah itu menjadi begitu tenang. Saking tenangnya Amara bisa mendengar detak jam dinding dan desau angin di pepohonan taman belakang. Awalnya, keheningan itu terasa asing, namun perlahan berubah menjadi selimut kenyamanan yang ia rindukan selama 5 tahun terakhir. Langkah pertama yang Amara lakukan untuk membersihkan hidupnya adalah membersihkan rumah itu secara harfiah dan metaforis. Ia memanggil jasa pembersih profesional untuk membersihkan setiap sudut rumah, membuang sisa-sisa barang Anton yang mungkin tertinggal, mengganti sprei, gorden, hingga karpet yang pernah diinjak oleh keluarga itu. Ia ingin menghapus jejak aroma mereka, bau rokok Anton dan bau parfum menyengat Ibu Risma, dari tempat sucinya. Setelah rumah itu bersih, Amara langsung menghubungi agen properti terpercaya. Ia memutuskan untuk menjual rumah itu. Meskipun rumah itu hasil keringatnya, terlalu banyak kenangan buruk yang menempel di dinding-dindingnya. Ia butuh awal yang benar-benar baru, di tempat yang tidak memiliki memori tentang tamparan atau hinaan. Proses penjualan rumah berjalan lancar. Karena lokasinya strategis dan kondisinya terawat, banyak calon pembeli yang berminat. Dalam waktu 2 minggu, rumah itu sudah terjual dengan harga yang memuaskan. Uang hasil penjualan rumah, ditambah dengan tabungannya yang kini utuh karena tidak lagi digerogoti oleh benalu, Amara gunakan untuk membeli sebuah unit apartemen penthouse di pusat kota. Apartemen itu lebih kecil dari rumah lamanya, namun jauh lebih mewah, modern, dan memiliki sistem keamanan yang sangat ketat. Dari jendela apartemennya yang berada di lantai 30, Amara bisa melihat gemerlap lampu kota di malam hari, sebuah pemandangan yang melambangkan masa depannya yang cerah. Karir Amara pun melesat bak roket. Tanpa beban pikiran dan drama rumah tangga yang menguras emosi, ia bisa fokus 100% pada pekerjaannya. Proyek audit besar yang sedang ia tangani berhasil diselesaikan dengan hasil gemilang, jauh sebelum tenggat waktu. Klien sangat puas dengan kinerjanya yang teliti dan profesional. Atasannya di firma akuntan publik tidak ragu lagi untuk mempromosikan Amara menjadi senior partner. Kenaikan jabatan ini membawa fasilitas baru, mobil dinas yang lebih mewah, asisten pribadi, dan tentu saja pendapatan yang jauh lebih besar. Amara kini tampil berbeda. Ia mengganti gaya berpakaiannya. Gamis-gamis lusuh yang dulu ia pakai karena takut Anton marah jika ia belanja baju baru, kini sudah ia sumbangkan. Ia mengisi lemari pakaian barunya dengan busana kerja muslimah yang elegan, rancangan desainer lokal ternama. Wajahnya yang dulu sering terlihat lelah dan kusam, kini bersinar cerah karena perawatan rutin dan, yang paling penting, karena hati yang bahagia. Teman-teman kantornya sering memuji bahwa Amara terlihat 10 tahun lebih muda sejak bercerai. Perceraian, bagi Amara, bukanlah aib atau kegagalan, melainkan sebuah operasi pengangkatan tumor ganas yang menyelamatkan nyawanya. Urusan perceraian di pengadilan agama berjalan sangat mulus, lebih mudah dari yang ia bayangkan. Karena Anton tidak memiliki alamat tetap dan tidak pernah hadir dalam panggilan sidang, surat panggilan dikirim ke alamat rumah lama namun Anton tidak ada di sana, dan panggilan lewat media massa juga tidak digubris, hakim memutuskan perkara secara fair stake. Putusan dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat. Amara resmi menjanda dalam waktu singkat. Saat palu hakim diketuk, Amara tidak menangis. Ia justru tersenyum lega, mengucap syukur berkali-kali dalam hati. Ia keluar dari gedung pengadilan dengan langkah ringan, seolah rantai besi yang membelenggu kakinya selama ini telah putus. Malam itu, di apartemen barunya yang wangi aromaterapi lavender, Amara duduk santai di sofa kulit impor sambil menikmati secangkir teh herbal hangat. Ia sedang membaca buku bestseller ketika ponselnya bergetar di atas meja marmer. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Biasanya Amara mengabaikan pesan dari nomor asing, tapi entah kenapa firasatnya menyuruhnya untuk membuka pesan itu. Isi pesan itu singkat namun penuh keputusasaan. "Dek, ini Mas Anton. Mas pinjam HP orang di warung. Tolong Mas, Dek. Ibu sakit parah, kami tidur di emperan toko. Gita kabur bawa uang kami. Mas mau mati saja rasanya kalau begini terus. Mas janji akan berubah, tolong izinkan kami pulang. Masih adakah sedikit rasa cinta di hatimu buat Mas?" Amara membaca pesan itu tanpa ekspresi. Tidak ada rasa iba yang menyeruak, tidak ada keinginan untuk menolong. Yang ia rasakan hanyalah rasa jijik dan sedikit gangguan, karena ketenangannya diusik. Ia teringat bagaimana Anton dulu membiarkannya sakit demam tinggi sendirian di rumah sementara Anton pergi memancing dengan teman-temannya. Ia teringat bagaimana Ibu Risma membuang masakan Amara ke tempat sampah hanya karena kurang garam. Ia teringat tamparan terakhir Anton. Cinta? Cinta itu sudah mati dibunuh berkali-kali oleh perlakuan mereka sendiri.
Amara meletakkan cangkir tehnya perlahan. Ia tidak membalas pesan itu dengan kata-kata kemarahan atau nasihat bijak. Anton tidak pantas mendapatkan energi emosinya lagi. Bagi Amara, Anton adalah masa lalu yang sudah selesai, buku yang sudah ditutup dan dibakar. Dengan jari yang mantap, Amara menekan tombol blok pada nomor tersebut. Kemudian, ia menghapus pesan itu dari kotak masuknya, memastikan tidak ada sampah digital yang mengotori ponselnya. Ia berdiri, berjalan menuju jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kota Jakarta di malam hari. Ia melihat ribuan lampu berkelip di bawah sana, membayangkan di salah satu sudut gelap kota itu, Anton mungkin sedang menangis menyesali nasibnya. Tapi itu bukan lagi urusan Amara. Setiap orang dewasa bertanggung jawab atas pilihan hidupnya sendiri. Anton memilih untuk menjadi pemalas dan penindas saat ia punya segalanya. Maka kini ia harus menanggung konsekuensi menjadi pecundang saat ia kehilangan segalanya. Amara menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang segar. Ia merasa penuh, utuh, dan kuat. Ia menyadari bahwa ia tidak membutuhkan laki-laki untuk bahagia. Kebahagiaan itu ada di dalam dirinya sendiri, dalam kemampuannya untuk berdiri di atas kaki sendiri, dalam kedamaian ibadahnya, dan dalam rezeki halal yang ia cari. Malam itu, Amara tidur dengan sangat nyenyak di atas kasur king size yang empuk, dibalut selimut sutra yang lembut. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada lagi ketakutan akan hari esok. Ia tahu, esok hari matahari akan terbit lebih cerah, menyinari jalan hidupnya yang baru, jalan yang bersih dari benalu, jalan menuju kebahagiaan sejati yang ia ciptakan sendiri. Ia telah berhasil mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, dan dendam terbaiknya adalah menjadi wanita yang begitu sukses dan bahagia, hingga keberadaan para pengkhianat itu menjadi tidak relevan lagi baginya. Waktu berputar dengan kejam bagi mereka yang tidak memiliki persiapan menghadapi kerasnya hidup. 6 bulan telah berlalu sejak malam pengusiran itu. Namun bagi Anton, rasanya seperti 6 abad yang penuh penderitaan. Ia kini tinggal di sebuah petak kontrakan kumuh di pinggiran kota, di sebuah kawasan padat penduduk yang sanitasinya sangat buruk. Dinding kontrakannya terbuat dari triplek tipis yang sudah lapuk dimakan rayap, atapnya bocor di sana-sini, dan lantainya hanya berupa plesteran semen kasar yang dingin. Tidak ada kasur empuk, hanya tikar pandan usang yang menjadi alas tidur mereka setiap malam. Bau got yang menyengat dan suara bising tetangga yang sering bertengkar menjadi makanan sehari-hari yang harus mereka telan mentah-mentah. Kondisi Ibu Risma memburuk drastis sejak Gita kabur membawa uang mereka. Syok berat dan tekanan batin membuat kesehatannya ambruk total. Wanita yang dulu selalu tampil angkuh dengan dagu terangkat itu, kini hanya bisa terbaring lemah di atas tikar. Ia terserang stroke ringan yang melumpuhkan sebagian tubuh kanannya. Mulutnya sedikit miring, bicaranya pelo dan sulit dimengerti. Tidak ada lagi perawatan dokter mahal atau obat-obatan paten untuknya. Anton hanya mampu membelikan obat generik dari warung atau jamu-jamuan murah yang ia racik sendiri. Setiap malam, Ibu Risma hanya bisa merintih. Matanya menatap langit-langit kamar yang penuh sarang laba-laba dengan pandangan kosong, mungkin menyesali kesombongannya di masa lalu, atau mungkin masih menyalahkan nasib yang tidak berpihak padanya. Untuk menyambung hidup, Anton harus membuang jauh-jauh gengsinya sebagai mantan manajer. Ia bekerja sebagai kuli panggul di pasar induk tradisional yang berjarak 2 kilometer dari kontrakannya. Setiap jam 3 pagi, saat Amara mungkin sedang sholat tahajud dengan tenang di apartemen mewahnya, Anton sudah harus bangun, menahan kantuk, dan berjalan kaki menuju pasar. Di sana, ia mengangkut karung-karung beras, keranjang sayur, dan kotak buah yang beratnya puluhan kilogram. Punggungnya yang dulu hanya bersandar di kursi ergonomis empuk, kini lecet dan bungkuk menahan beban. Kulitnya yang dulu terawat kini terbakar matahari, kasar, dan penuh daki. Tangan halusnya kini kapalan dan sering terluka terkena kawat atau kayu peti. Suatu siang yang terik di pasar induk, suasana mendadak riuh. Anton baru saja menurunkan 1 karung bawang merah seberat 50 kilogram dari truk ketika mendengar teriakan-teriakan gaduh dari arah los pedagang emas dan pakaian. Suara peluit satpam pasar bersahutan dengan teriakan warga yang meneriakkan kata, "Maling." Anton awalnya tidak peduli. Kriminalitas di pasar ini adalah hal biasa. Ia hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya, menerima upah recehan, dan membeli nasi bungkus untuk ibunya yang kelaparan di rumah. Ia menyeka keringat yang bercucuran di dahinya dengan lengan baju yang sudah dekil, berniat melipir menjauh dari kerumunan agar tidak terlibat masalah. Namun, langkah kakinya terhenti ketika ia mendengar suara jeritan wanita yang terasa familiar di telinganya. Suara itu melengking tinggi, penuh ketakutan dan keputusasaan. Penasaran? Anton memberanikan diri memanjat sebuah bak beton tempat sampah agar bisa melihat ke tengah kerumunan yang sedang main hakim sendiri. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat melihat sosok yang sedang dijambak dan diseret oleh massa. Itu Gita. Adik kandungnya,
Gadis yang dulu selalu tampil modis dengan barang-barang branded, kini terlihat sangat mengenaskan. Rambutnya yang dulu panjang terawat kini kusut masai dan dipotong asal-asalan. Wajahnya kurus kering, tulang pipinya menonjol tajam, dan ada lebam biru di pelipisnya. Pakaiannya lusuh dan kotor. Gita tertangkap basah sedang mencoba mencuri dompet seorang ibu-ibu yang sedang berbelanja perhiasan. Massa yang geram nyaris menghajarnya jika saja polisi pasar tidak segera datang mengamankan. Anton terpaku di tempatnya. Kakinya gemetar hebat. Ia ingin berlari menolong adiknya, berteriak bahwa itu adalah keluarganya. Tapi rasa malu dan takut menahannya. Apa yang bisa ia lakukan? Ia hanyalah kuli panggul miskin yang tidak punya kekuatan apapun. Jika ia maju, mungkin ia juga akan ikut dipukuli massa yang sedang emosi. Ia melihat Gita diseret masuk ke dalam mobil patroli polisi dengan tangan terborgol. Gita menangis histeris, memanggil-manggil nama ibu, memanggil nama Anton, tapi suaranya tenggelam oleh cemoohan orang-orang pasar. Air mata menetes di pipi kotor Anton. Ia melihat kehancuran total keluarganya tepat di depan mata. Gita, yang membawa kabur uang harapan hidup mereka demi kesenangan sesaat, ternyata berakhir menjadi pencuri jalanan yang tertangkap. Uang haram yang dibawa kabur Gita pasti sudah habis tak bersisa. Mungkin ditipu orang atau habis untuk gaya hidup yang tidak bisa ia pertahankan. Anton menutup wajahnya dengan kedua tangan, merasa sangat gagal sebagai seorang kakak dan anak. Ia bersembunyi di balik tumpukan kardus busuk, menunggu sampai mobil polisi itu pergi membawa adiknya menuju jeruji besi. Dengan hati hancur, Anton pulang ke kontrakannya lebih awal. Ia tidak sanggup lagi bekerja hari itu. Bayangan wajah Gita yang ketakutan terus menghantuinya. Ia berjalan gontai menyusuri gang sempit menuju petak tempat tinggalnya. Namun, penderitaan hari itu belum berakhir. Sesampainya di depan pintu kontrakan, ia melihat barang-barang miliknya, tikar, bantal kumuh, kompor minyak kecil, dan beberapa helai baju, sudah berserakan di tanah di depan pintu. Seorang pria bertubuh besar dengan tato di lengan berdiri berkacak pinggang di depan pintu. Itu adalah pemilik kontrakan. Wajahnya garang, kumisnya tebal melintang. Begitu melihat Anton datang, pria itu langsung meludah ke tanah. "Heh, Anton, bagus kamu pulang. Bawa pergi ibumu yang bau tanah itu dan sampah-sampahmu ini sekarang juga," bentak pria itu kasar. Anton terkejut dan memohon. "Pak, tolong Pak, beri saya waktu seminggu lagi. Saya baru dapat upah hari ini, bisa buat nyicil sedikit." "Halah, alasan terus," potong pria itu. "Kamu sudah nunggak 3 bulan. Saya sudah cukup sabar ya. Ibumu itu setiap hari berisik, merintih-rintih bikin penghuni lain takut. Baunya juga bikin mual. Saya mau sewakan kamar ini ke orang lain yang punya duit. Cepat angkat kaki atau saya panggil warga buat usir kalian." Anton mencoba masuk ke dalam kamar untuk melihat ibunya, tapi ditahan oleh pria itu. Di teras yang sempit itu, Ibu Risma sudah didudukan di atas kursi plastik reot di pinggir jalan gang. Ia tampak bingung, air liur menetes dari sudut bibirnya, matanya liar ketakutan melihat orang-orang yang menonton. Anton merasa dadanya sesak luar biasa, seolah ada batu besar yang menghimpit paru-parunya. "Pak, tolonglah, ibu saya sedang sakit. Di mana hati nurani Bapak?" Anton bersujud di kaki pemilik kontrakan, menangis terseduh-seduh. Harga dirinya sudah benar-benar hilang. Ia rela mencium kaki orang asing demi atap untuk ibunya. Namun pria itu bergeming. "Hati nurani tidak bisa buat beli beras, Mas. Bisnis adalah bisnis. Pergi sana." Pria itu menendang pelan bahu Anton agar menjauh. Sore itu, di bawah langit yang mulai mendung, Anton memapah ibunya yang lumpuh. Ia menggendong buntalan kain berisi pakaian kotor mereka di punggung, sementara tangan kirinya menuntun Ibu Risma yang berjalan menyeret kakinya. Mereka terusir lagi. Kali ini, tidak ada lagi tempat tujuan. Tidak ada uang simpanan. Tidak ada saudara. Gita di penjara. Mereka benar-benar menjadi gelandangan sejati. Anton membawa ibunya berjalan tanpa arah, mencari emperan toko yang sepi atau kolong jembatan yang kering untuk melewatkan malam. Karma telah datang menjemput mereka dengan cara yang paling brutal, menagih setiap butir air mata yang dulu pernah mereka peras dari mata Amara. 1 tahun kemudian, sebuah gedung pertemuan mewah di pusat kota didekorasi dengan sangat indah. Bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut. Lampu kristal menggantung megah memancarkan cahaya keemasan. Di luar gedung, berjejer puluhan karangan bunga ucapan selamat dari berbagai perusahaan besar dan pejabat daerah. Hari ini adalah hari peresmian cabang ke-5 butik milik Amara, sekaligus peluncuran yayasan amal yang ia dirikan untuk membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan pemberdayaan ekonomi kaum duafa. Amara berdiri di atas panggung kecil,
memotong pita peresmian dengan senyum yang begitu tulus dan menawan. Ia mengenakan busana muslimah rancangannya sendiri, sebuah gaun panjang dengan potongan sederhana namun memancarkan aura kemewahan yang elegan. Jilbabnya tertata rapi, wajahnya bersinar bersih tanpa beban. Kilatan lampu kamera wartawan tidak henti-hentinya menyorot sosoknya yang kini menjadi inspirasi banyak wanita. Amara bukan lagi wanita yang tertekan dan ketakutan. Ia adalah simbol kebangkitan dan kesuksesan. Setelah acara seremonial selesai, acara dilanjutkan dengan kegiatan sosial. Amara dan timnya telah menyiapkan 1.000 kotak makanan premium dan santunan uang tunai untuk dibagikan kepada kaum fakir miskin yang telah dikumpulkan di halaman samping gedung. Amara bersikeras untuk turun tangan langsung membagikan bingkisan tersebut. Ia ingin melihat wajah-wajah penerima manfaat, ingin berbagi senyum, dan ingin bersyukur atas rezeki yang melimpah ruah yang Allah titipkan padanya setelah badai hidupnya berlalu. Antrean panjang penerima bantuan mengular tertib. Amara dengan sabar menyalami satu persatu, memberikan kotak nasi dan amplop sambil mendoakan mereka. Bau keringat dan debu dari para pengantre tidak membuat Amara risih. Ia tetap tersenyum ramah, matanya memancarkan kasih sayang. Hingga akhirnya, giliran seorang pria kurus kering yang mendorong sebuah kursi roda usang tiba di hadapannya. Pria itu mengenakan kaos yang sudah bolong di bagian bahu dan celana yang kotor oleh tanah. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit, rambutnya panjang berantakan dan berminyak. Bau menyengat menguar dari tubuhnya, campuran bau sampah dan keringat basi yang sudah lama tidak terkena sabun. Di atas kursi roda rusak yang didorongnya, duduk seorang wanita tua yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan. Wanita itu kurus, rambutnya putih acak-acakan, tatapannya kosong melompong, dan mulutnya terus komat-kamit tanpa suara. Amara mengambil satu kotak nasi dan amplop, lalu mengulurkannya kepada pria itu sambil tersenyum ramah. "Silakan, Pak. Semoga berkah untuk Bapak dan Ibu. Jangan lupa berdoa ya," ucap Amara dengan suara lembutnya yang khas. Pria itu tidak segera mengambil kotak nasi tersebut. Tangannya yang kotor dan gemetar justru terhenti di udara. Ia menunduk, matanya terpaku pada sepatu hak tinggi yang dikenakan Amara. Sepatu itu, ia pernah melihat model sepatu itu di majalah yang dulu sering dibaca istrinya. Perlahan, pria itu mengangkat wajahnya. Matanya yang cekung bertemu dengan mata indah Amara. Waktu seolah berhenti berputar detik itu juga. Mulut pria itu ternganga sedikit. Jakunnya naik turun menelan ludah yang terasa pahit. Air mata seketika menggenang di pelupuk matanya yang keruh. Ia mengenali wajah itu. Wajah yang dulu ia tampar, wajah yang dulu ia hina setiap hari, wajah yang dulu ia sia-siakan demi egonya. Itu Amara, istrinya. Istri yang dulu melayaninya dengan sepenuh hati, yang dulu mencuci bajunya, yang dulu membiayai hidupnya. Amara, suara pria itu keluar sangat parau, nyaris seperti bisikan angin. Amara terdiam sejenak. Ia menatap pria di hadapannya dengan saksama. Ia menatap mata itu, hidung itu, dan garis wajah itu. Meski tertutup debu dan penderitaan, Amara mengenali siapa pria ini. Ini adalah Anton. Dan wanita tua di kursi roda itu adalah Ibu Risma. Mantan suami dan mantan ibu mertuanya kini berdiri di hadapannya sebagai pengemis yang mengharapkan belas kasihannya. Jantung Amara berdetak normal. Tidak ada lonjakan amarah. Tidak ada rasa dendam yang membara. Tidak ada pula rasa iba yang membuatnya ingin menangis. Yang ada hanyalah perasaan datar, kosong, dan asing. Seolah-olah ia sedang melihat orang asing yang tidak pernah memiliki sejarah apapun dalam hidupnya. Kebencian membutuhkan energi, dan Amara sudah tidak mau membuang energinya untuk mereka. Mereka sudah menjadi masa lalu yang tidak relevan. Anton menunggu reaksi Amara. Ia berharap Amara akan marah, memaki, atau mungkin menangis dan memeluknya karena kasihan. Ia berharap ada sedikit saja emosi yang tersisa. Anton ingin bersujud, ingin berteriak minta maaf, ingin mengatakan betapa hancurnya hidupnya tanpa Amara. Ia ingin bilang bahwa ia sangat menyesal, penyesalan yang membakarnya setiap detik selama setahun ini. Namun, Amara tidak melakukan semua itu. Amara hanya mengangguk sopan, senyum profesionalnya tidak berubah sedikitpun. Ia meletakkan kotak nasi dan amplop itu ke tangan Anton yang gemetar, lalu dengan tenang mengalihkan pandangannya ke orang berikutnya dalam antrean. "Silakan, Pak, antreannya masih panjang." "Ibu di belakang Bapak kasihan menunggu," ucap Amara lembut namun tegas, seolah ia berbicara pada orang asing yang menghalangi jalan. Hati Anton hancur berkeping-keping, lebih hancur daripada saat ia diusir dari rumah. Ketidakpedulian Amara adalah hukuman yang paling menyakitkan. Ia dianggap tidak ada. Ia dianggap angin lalu. Amara telah benar-benar menghapusnya, tidak hanya dari hidupnya, tapi juga dari ingatannya.
Amara telah menang telak. Wanita itu telah menutup buku masa lalu mereka dan membakarnya sampai jadi abu. Seorang panitia keamanan mendekat dan dengan halus meminta Anton untuk segera bergerak karena menghambat antrean. Anton dengan langkah gontai mendorong kursi roda ibunya menjauh. Ibu Risma yang tidak mengerti apa-apa hanya sibuk menggapai-gapai kotak nasi di pangkuan Anton. Lapar. Anton berhenti di trotoar di seberang gedung mewah itu. Ia duduk bersimpuh di samping kursi roda ibunya. Dari kejauhan, ia melihat Amara masuk ke dalam mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap. Supir pribadi membukakan pintu untuknya. Amara masuk dengan anggun, tanpa menoleh sedikit pun ke arah Anton. Mobil itu perlahan melaju, meninggalkan asap tipis, membawa Amara menuju kehidupan gemilangnya yang penuh kebahagiaan. Anton membuka kotak nasi itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada nasi putih pulen, daging rendang, ayam bakar, dan sayuran segar, makanan termewah yang pernah ia lihat setahun ini. Ia menyuapkan sesendok nasi ke mulut ibunya yang langsung mengunyah dengan lahap. Kemudian Anton menyuap untuk dirinya sendiri. Rasa makanan itu begitu lezat, masakan catering terbaik. Namun di lidah Anton rasanya bercampur dengan air mata asin yang mengalir deras membasahi pipinya. Ia menangis terseduh-seduh di pinggir jalan yang ramai, menjadi tontonan orang lewat. Ia memeluk kotak nasi pemberian mantan istrinya itu erat-erat, seolah itu adalah satu-satunya koneksi yang tersisa. Penyesalan itu datang terlambat, sangat terlambat. Ia telah membuang berlian demi menggenggam kerikil tajam, dan kini kerikil itu telah melukainya hingga mati rasa. Tidak ada jalan kembali. Pintu maaf sudah tertutup. Bukan karena dikunci, tapi karena pemilik rumah sudah pindah ke istana yang jauh lebih indah. Narasi kehidupan mereka berakhir di sini, di titik yang sangat berbeda. Amara terbang tinggi dengan sayap-sayap keikhlasan dan kerja kerasnya, sementara Anton dan keluarganya tenggelam dalam lumpur yang mereka buat sendiri. Sebuah kebenaran mutlak terbukti hari itu. Balas dendam terbaik bukanlah kemarahan atau caci maki, melainkan menjadi begitu bahagia, begitu sukses, dan begitu damai, hingga keberadaan orang-orang yang pernah menyakitimu tak lagi penting bagimu. Kehancuran mereka hanyalah catatan kaki kecil dalam buku kesuksesanmu yang tebal.